Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jadi buat wanita Islam, buat laki-laki Islam, stoplah kalian membodohi wanita itu. Nggak boleh kalian poligami. Kalau ada Islam yang mengatakan dia adil, berarti dia ingin coba melawan Allah. Berarti dia ingin coba mengatakan kalau Allahnya ini berbohong. Berarti dia ingin coba mengatakan kalau Allahnya tidak maha tahu. Itu poinnya. Tuh teman-temannya. Ya, teman-teman muslimah ya, apakah kalian mau dipoligami? Udah jelas loh ayatnya tadi ditujukan dan disampaikan oleh Bang Raja. Buka pola pikirnya, buka hatinya, silakan Bang. Ya, jadi itu rasionalnya harus dimainkan ya. Makanya kita orang Kristen selalu mengatakan, percayalah bahwa dalam hal beriman itu bukan berarti menutupi akal sehatmu. Justru dalam beriman itu bahwa harus selaras sejalan dengan akal sehatmu. Itulah kekristenan. Maka rasionalnya itu selalu tumbuh. Maka perhatikan, rasional kekristenan dalam bertuhan adalah iman selaras sejalan dengan akal sehat. Maka rasional itu melahirkan kecerdasan. Makanya orang-orang Kristen itu banyak ilmuwan, banyak cerdas, menciptakan teknologi-teknologi. Betul. Karena rasionalnya itu nggak pernah dibuang walaupun bicara ketuhanan. Dia selaras, dia sejalan dia. Sementara berbeda dengan saudara kita yang sebelah ini. Kalau sudah belum bicara tentang iman, mereka normal, rasionalnya berfungsi. Contoh, saya kasih contoh. Ketika saya pernah berdialog dengan saudara muslim, saya bilang, bro, kalau anakmu itu jahat, dia melanggar aturan, tidak berbuat baik, apakah kamu akan menyesatkannya? Oh enggak lah bang, namanya anak, ya harus dididik. Wow, rasionalnya masih lahir Pak Toro. Tetapi ketika kita balikin ke dalilnya, bagaimana pendapatmu ketika Allah mau menyesatkan orang-orang berdosa? Ya nggak apa-apa, masuk akal itu katanya. Hancur langsung akal sehatnya. Langsung nggak berfungsi lagi akal sehatnya. Langsung drop, hancur. Drop. Contoh satu lagi, kalau kita tanya, menurut kamu buta huruf itu cerdas atau bodoh? Oh bodoh lah kata dia. Oke. Lalu kalau kita masuk, nabimu kan ini ummi, tidak bisa baca dan tulis buta huruf. Menurut kamu ini cerdas atau bodoh? Ya cerdas. Hancur lagi logikanya. Jadi begitulah yang terjadi dari kalangan mereka. Iya Bang, saya teringat tadi Bang tentang buta huruf ya Bang ya. Nanti Abang menjelaskan nanti dalam versi Islam karena saya tidak punya ilmu di situ. Saya menjelaskan tentang di Alkitab dulu Bang ya. Saya tunjukkan data supaya juga teman-teman Kristen juga semua dan Muslimah mengetahui ya. Teman-teman, di dalam Alkitab tertulis Matius 15 ayat 14. Demikian bunyinya. Biarlah mereka yang buta menuntun orang buta. Bila orang buta menuntut orang buta, sama-sama mereka masuk jurang. Artinya di situ Alkitab mengingatkan kepada Kristen yang pengikut Yesus Kristus, jangan mengikuti orang buta. Kalau kamu mengikuti orang buta, pasti kamu masuk jurang atau yang disebut dengan neraka. Silakan Bang, saya gantikan. Ya benar sekali. Maka itu ya ada suatu umpama ya, perumpamaannya begini. Atau kata kiasan yang sangat luar biasa sering kita dengar, beli kucing dalam karung. Ya, wow, ini hampir sama dengan yang disebut tadi bahwa menuntun orang buta akan masuk jurang. Ya, tetapi ketika lagi masuk ke ranah bagaikan beli kucing dalam karung, ini masuk artian tidak mau menggunakan akal kecerdasan. Nah, disinilah orang akan tertipu bagaikan beli kucing dalam karung, ditawarkannya kucing padahal di dalamnya ular. Maka kalau orang yang cerdas, dia akan teliti dulu, dia akan cek dulu. Tetapi bagi orang yang beriman buta, nah ini masuk ranah iman buta. Bagi orang yang ranahnya masuk beriman buta, dia langsung beli itu karung. Maka orang-orang yang beriman buta ini masuklah tadi kategori ketika mereka mengikuti kebutaan itu tidak menggunakan rasionalnya, maka dia akan tertuntun dengan kegelapan itu sendiri. Maka orang buta menuntut orang buta sudah pasti jatuh ke dalam lubang itu. Karena orang yang menuntun ini pun dia nggak tahu mau kemana. Nah, maka waktu saya pernah diskusi dengan salah satu ustadz, ya, saya coba ingin menggali tentang Al-Quran. Saya bilang begini, Pak Ustadz, coba dong jelaskan dulu bagaimana yang dimaksud dengan surah Ibrahim ayat 4. Kamu siapa? Saya bilang, saya non muslim, saya ingin coba mencari hidayah. Tetapi apa yang dilakukan?
Kalau kamu ingin mau belajar Islam, harus masuk Islam dulu. Hah? Wow. Saya bilang begini kepada Pak Ustadz itu, Pak Ustadz, maaf, bukankah Islam selalu mengatakan bahwa akalnya yang dikedepankan? Ini saya lagi mengedepankan akal sehat saya. Nggak mungkin dong saya langsung jadi Islam kalau saya nggak mengerti apa di dalam itu. Tidak, pokoknya masuk dulu, baru nanti syahadat dulu, baru belajar. Oh no, saya bilang, saya harus tahu dulu yang saya masukin. Saya katakan begitu. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk, maki-maki saya, dan dia pergi. Jangan ditolak. Masalah. Aduh. Makanya gini Pak Turu ya, sering sekali saya temukan saudara yang ada namanya mu'alaf ya. Inilah mu'alaf tadi, dia tidak coba mencari hidayah. Karena begini ya, kita nggak masalah dia mau milih agama apa, ya toh. Tetapi paling tidak rasionalnya dia bukan dong, ya kan? Nah, contoh yang seperti saya lakukan, bertahun-tahun saya cari hidayah itu, saya pelajari dulu. Saya tidak mau langsung masuk ke dalam. Nah, tetapi di acara mu'alaf sekarang, fenomenanya sangat lain, ya. Oke, mu'alaf sekarang fenomenanya sangat lucu. Kenapa kita katakan lucu? Dia masuk dulu, dia Pak Turu ke Islam, tapi dia nggak tahu. Betul. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam dan dia tidak tahu apa yang dia imani, makanya ketika dia mualaf, dia jadi menyerang Kristen. Itulah efek daripada masuk kepada iman sesuatu tanpa dia ketahui dulu. Itulah yang terjadi. Maka ketika kita tanya kepada mereka, ya, kita tanya kepada saudara-saudara yang mualaf, kita tanya, coba hidayah apalah yang kau dapat dari Islam, bro? Karena jujur, tahunan saya mencari hidayah dari Islam, saya pelajari, saya belum temukan. Nah, kira-kira kan kami ini kan udah mualaf nih. Hidayah apa yang kamu dapat? Coba silakan berbagi. Tahukah Pak Turu apa jawabnya? Buka Injil. Apa jawabnya, Pak? Buka Injil Yohanes. Lah, kok lari ke Injil? Coba. Makanya saya katakan, gitu sih? berarti benar, bisa disimpulkan bahwa mereka yang mualaf, mereka menjadi Islam karena ajarannya dihina, dihujat, dan dia mau. Itulah yang sering dilakukan oleh si Nandar, itulah yang sering dilakukan oleh si Juma, oleh si Ripa. Mereka tidak pernah menawarkan kualitas daripada ajaran agama Islam, nggak pernah. Betul. Yang mereka lakukan adalah menjelek-jelekkan agama Kristen. Ya, agama Kristen itu dijelek-jelekkan. Kebetulan orang Kristen yang mereka cuci otaknya adalah orang yang botol. Kenapa saya katakan botol? Kalau dia cerdas, dia pasti akan bilang begini, hei, kau kalau mau jual, mau menawarkan barangmu, kualitas barangmu, jelaskan sama saya, bukan menjelekkan kualitas barang yang saya punya. Itu harusnya kalau Kristen yang cerdas, maka nggak mungkin dia mualaf. Jadi begitulah teman-teman. Makanya tidak pernah saya menemukan Islam ketika saya tanya hidayah apa yang kau dapat dari Islam, pasti dia lari ke Bible. Larinya ke Bible. Buka Injil Yohanes katanya. Tombak. Pak Turu kena tombak apa itu? Coba seperti si Aryan ini teman-teman. Si Aryan ini kan ngamuk-ngamuk dari bawah. Coba. Ngamuk dia di bawah karena ya hanya itulah kualitas dia, fanatik iman tadi ya, kualitasnya itu sangat rendah gitu. Musuh terbesar mereka adalah kejujuran. Yes, Blackstone, benar sekali. Musuh terbesar mereka adalah kejujuran, karena kalau mereka jujur sudah. Ya, ini ada bidadari akan dipermak. Pak Turu tadi kenapa dia ya? Kita akan sampai. Dari mana ya? Dari awal. Tangan aja, orang lagi ngaji, udah pergi. Sebentar dulu. Aku mau ngaji. Iya betul, Bu Yun kan mau mengaji kan? Aku mau nanya sederhana Bu Yun. Faedah daripada mengaji apa Bu Yun? Faedahnya apa? Saya mau tanya. Kita dapat pahala. Pahala, baik. Sekarang boleh nggak Bu Yun ditunjukkan sama saya dalam Quran bahwa mengaji dapat pahala?
Serius loh Bu Yun, aku nanya tadi malam itu kan, kabur dia. Coba, aku mau tanya, ada nggak dalilnya bahwa mengaji itu dapat pahala? Coba. Ya, nanti bisa. Udah begini dulu. Aku mau ngaji. Ya udahlah. Ibu ini ngaji dulu, dia lagi payah. Benar loh teman-teman. Itu tadi malam itu kan ada seorang wanita, dia kepo banget itu soal ngaji dulu, ngaji kan gitu. Lalu saya tanya, apa faedah daripada ngaji? Dia bilang dapat pahala. Oke, tunjukkan saya dalilnya. Di mana dalilnya bahwa ngaji dapat pahala? Coba, ngamuk-ngamuk dia. Naikkan si Aryan, nggak berani dinaik. Aku jambak dulu dia Aryan. Oh ya Aryan, ku tarik dulu kau Aryan. Jangan sampai kau kabur Aryan. Mana tahu. Takut ini si Aryan ini. Dari dulu dia ini di bawah aja di typing ini. Dia ngefans sama saya ini, cuma malu-malu dia. Tuh kan? Hilang dia. Gak ada dia coba. Coba ku follow dulu dia biar bisa diangkat. Aryan. Privat akunnya. Akunnya privat. Kecundang dia. Ketika dia bilang mau ngaji, ku tanya, faedah apa dari ngaji dapat pahala? Mana dalilnya? Bingung dia. Ayo saudara Islam silakan naik yuk. Kita bahas dulu tentang apa ini? Ipancing. Apa ini? Loeca. Apa ini? Leoca. Lah. Apa minta naik dinaikin kok turun? Guru singa. Ini apa nih guru singa? Alam sadar. Elah. Nah ini kita naikkan ini si Majnun ini ya. Sambil kita menunggu kita ingin janganlah benci kebenaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dari mana nih? Dari Indonesia Pak. Oh iya. Ini Bapak ini, Bapak Islam ya, Muslim? Pak Mudin Harahap. Oh Pak. Pak Mudin udah dapat informasi baru belum sih Pak? Bapak udah dapat informasi baru apa belum? Informasi yang baru. Apa informasinya Bang? Informasi barunya ternyata Allah itu menyesatkan. Allah itu menyesatkan. Oh kalau menurut Abang kayak gitu ya? Enggak loh Bang, ini ada dalilnya, perhatikan Bang ya. Makanya aku kan belajar juga kan. Saya sudah kupelajarin loh. Ini kok ada Allah menyesatkan. Sementara setahu kita orang-orang waras atau orang-orang normal kan yang namanya menyesatkan pasti iblis toh. Nah ini Bang, silakan Bang dibaca. Surah Ibrahim ayat 4 Bang. Iya, aku nggak paham yang kayak gitu-gituan Bang. Yang penting percaya sama Tuhan, sama Allah gitu aja Bang. Masa enggak? Aduh gimana nih Bapak ini? Ini Pak Harahap beriman nggak sama Al-Quran? Beriman lah. Yang mengatakan Allah itu menyesatkan kan Al-Quran. Aku nggak pandai mengartikan Bang. Yang penting nggak merugikan diri saya udah Bang. Oh, kalau menyesatkan itu misalnya nih Pak, misalnya kalau anak Bapak lah misalnya disesatkan itu merugikan apa enggak? Apa yang disesatkan? Nggak ada yang disesatkannya kok. Orang dari kalau anak kehidupan dikasih kehidupan. Iyalah. Oke, jadi begini aja Pak Harahap. Kalau menurut Pak Harahap masuk akal menyembah penyesat itu aja deh. Rasionalnya. Aku ngerti kan. Aku bukan ahli tafsir Bang. Aku bukan ahli mengapakan Al-Quran. Aku orang bodoh Bang. Waduh, Bapak melanggar Al-Quran lagi Pak. Sebab di Al-Quran dikatakan begini, janganlah engkau mengikuti sesuatu hal yang tidak engkau ketahui. Lah kalau Bapak nggak tahu, berarti Bapak nggak Islam dong. Harus tahu Pak. Itu sekiranya Abang bilang nggak Islam, itu menurut Abang. Kalau menurut diri kita sendiri, itunya Bang. Abang bertuhan sama karena enggak lah Bang. Abang bertuhan karena orang atau karena diri Abang sendiri?
Ya karena kitab suci lah aku pelajarin, kuakuin oh ternyata begini, pengenalan kepada Tuhan begini. Oh iya, kalau memang makanya kalau memang, sebentar Pak. iya, Farah kalau, kan nanya saya kan, misalnya begini ya. Misalnya kan kalau Tuhan saya abangnya tadi yang iya, abangnya tadi yang bilang kan. Iya, kalau saya kan mau aku jawab tahu. loh, Pak. Iya, makanya saya jawab gini kan. Iya, bilang. Makanya kalau saya Pak ya, kenapa saya mau bertuhan itu? Ya. Karena kalau ada Tuhan saya itu menyesatkan, saya buang itu agama. Serius. Saya akan buang Ya itu udahlah agama. Abang. Karena Ya, Abang buang. setahu saya Iya, Abang buang lah. Kalau untuk Tetap abang kan nggak sendiri ada- buang, kalau untuk aku enggak. Nah, itu aja. ya ini kan aku bicara tentang diriku tuh Bang, kan Abang tanya nih saya Iya, kenapa lah. bertuhan ya kan. Nah Kan makanya tadi abang bilang itu seolah-olah itu kan mengajak awak. Nah, Loh, itunya. bukan Pak, saya nggak peduli dengan mengajak Bapak. Itu Ya abang kan? tunjukkan itu apa tujuannya. Loh, Jangan tujuannya? sama abang bilang. Coba sama Abdul Rizik Sihab abang bilang. Nggak berani itunya. dia naik Pak, nggak berani, udah pernah gaib naik ke kolam abang, saya takut abang, ya. Takut ya. abang yang hubungi dia. Kan abang yang perlu memberitakannya. Loh kenapa Itunya dia? itu, Bang. Saya lebih tinggi daripada dia. Siapa dia Pak ngatur-ngatur saya? Kita ini sama semua Pak manusia ya. Makanya kita ini iya. nggak istilahnya main kekuasaan di sini enggak, gitu. Saya kan Ayo, lanjut, lanjut. justru Bapak ini yang perlu saya pertanyakan. Ngakunya Islam, tetapi kenapa seolah-olah jijik dengan ayat ini gitu loh? Kenapa? Ini kan ayat Quran. Bukan jijik. Nah, terus? Bukan jijik, aku nggak paham. Itu aja. Masa Kalau Bapak nggak abang- paham ini? Coba anak kecil aja Kalau paham abang- loh Pak ini. Anak kecil mana paham dia Coba itu? suruh dia baca Pak. Kalau dia sudah akil balik umur 12, 13, 14 sudah paham ini Pak, kan jelas. Berarti Dan bukan kami anak tidak kecil, mengutus Bang. seorang rasul pun, melainkan Berarti dengan bahasa berarti bukan kaumnya anak kecil, Bang. agar dia dapat memberi Apa? penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Abang Itu udah jelas. Abang telepon nggak ada. Mana sih? Yang merah yang ada. Ini 3,5. Tulis saudara. Sudah Tulis. sangat jelas Biasa ini. berapa? Hah? Kalau yang warna hijau biasa berapa? Yang warna hijau 3.000. Masih jualan Bapak itu. Memang mereka teman-teman cenderung kaget ya. Karena memang mereka kan selama ini disuruh menghafal. Jadi sulit memang ketika kita tunjukkan. Mereka merasa kita zolimi. Hafalan. Mereka iya. Jadi mereka kadang cenderung merasa kita hujat, padahal enggak. Justru kita harusnya belajar sama mereka kan, apalagi mereka mengaku mengklaim paling sempurna. Aku 3.000. Nah, kalau mengklaim paling sempurna harusnya mampu dong menjabarkan dengan secara detail dengan rasionalnya, bukan dengan alasan oh Bang aku nggak mengerti. Loh enak sekali bikin anak ngerti, giliran ini nggak ngerti. Tahu caranya ya. Iya. Kasih ke anak. Masa begitu? Memang kejujuran itu sulit teman-teman. Itulah gunanya waspada terhadap doktrin ya. Karena doktrin ini teman-teman ini bisa mencuci otak tadi. Makanya sampai kadang ada orang apa itu meledakkan diri. Itu semua akibat daripada doktrin tadi. Gitu. Betul. Tetapi sebenarnya doktrin ini mampu dimasukkan bagi orang-orang yang pemalas yang tidak mau berinteraksi dengan kecerdasan. Pak Mudi Korea. Udah pernah baca Al-Quran Pak Mudi? Halo. Mudi? Iya, baca Al-Quran ya Pak Mudi. Itu udah ada di atas Pak Mudi, itu udah ditujukan loh. Jangan permalukan kita sebagai Islam lah, Muslim. Nggak pandai bacanya, Bang. Waduh, malu kita sebagai Muslim ini, orang yang mempunyai Tuhan loh, orang yang berserah diri. Iyalah, memang malu lah. Tapi nggak pandai bacanya mana? Orang bodoh kemana mau baca? Jadi, Bapak tidak bodoh loh. Mohon maaf ya, kita sebagai orang Muslim itu dikasih sekolah oleh bapak mama kita supaya kita tidak bodoh, supaya jangan kita ditipu dan dibodohi, gitu loh toh Pak. Tuh baca itu. Iya, nggak pandai Aku aja baca, bisa Bang. baca loh. Baca Pak ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk. Pak, Hah? Allah itu Allah bacanya atau anak Pak? Apa tuh? Yang ditulis Allah, bacanya apa itu Pak? Anak. Anak. Oh Bapak bisa cerita anak. Oh, silakan Bang, Raja. Ya, jadi memang sulit ya. Sampai dia sendiri dengan umur sekian dengan begitu matang sampai membodohi diri mengatakan nggak bisa membaca. Itulah doktrin tadi teman-teman. Memprihatinkan ya. Jadi kalau sudah begini mau ngomong apa lagi kita Pak Turo? Dia aja udah mampu membohongi dirinya apalagi orang lain. Kan itu. Ya udah Pak, turun aja Pak, atau panggil ustaznya Pak, Ya, bisa coba. naikkan di sini. Ya Pak Arahab coba diklik aja turun Pak Arahab. Karena kalau Bapak nanti saya turunkan jadi rungkat lagi sama Pak Turo.
Aku tadi terbenet loh bang, ungkap lantaran. Iya, aku lihat tadi tuh. Aku lihat tadi Pak Turo. Irwan Saputra sudah bergabung, terima kasih. Bapak panggil aja Ustaz Pak untuk saya, Arahap. Pak. Atau jangan-jangan Pak Arahap juga nggak tahu ya Pak Arahap. Monitor Pak Arahap. Halo? Halo Pak Arahap? Halo? Nah, mereka ini kebiasaan loh, kalau diajak PK itu ya, kalau panas, dibisukannya kita dari sana. Pak Arahap, silakan turun Pak Arahap, turun sendiri Pak Arahap. Apa itu? Pak Arahap boleh klik. Klik berapa? Klik untuk Klik 2. gimana mutuskannya? 2.500. Nah ini nah, ini gue pede lagi nah. Maka woi. Lupa. Makasih ya. Terus. Ini kan ya. Tidak ada live Sinandar bang. Saya sedang mencari si Nanda. Anda dapat di situ nggak bang? Sinandarnya live. Oh si Nandar itu, si mulut licin, mana berani dia itu Pak. Gak berani Iya. itu. Itu kan buronan debat saya itu ya, buronan debat saya si Juma, si Nandar, si Ripa, si Ardiansa, Ustadz Naja, Usut PI, itu semua buronan debat saya itu semua. Betul. Makanya tahu nggak trik mereka menghindar dari raja debat? On cam kau, ah, itu alasannya. Ini aku udah oke me. Tahu usah lagi ya bang oke. Iya. Aku kan udah oke. Mewakili semuanya itu. Pak Turo pancing mereka dulu coba. Nanti kalau udah mereka gabungkan saya naik nanti. Pasti lari mereka. Ya, saya lagi pancing ini, tapi mereka tidak menerima loh. Saya sedang undang-undang. Mungkin karena mereka ngelihat aku ini. Coba Pak Turo dulu ya, aku biarkan Pak Turo dulu sendiri ya. Pak Turo pancing mereka, nanti aku naik kalau udah marah mereka. Iya. Coba ya, biar Pak Turo Ini sendiri. aja tadi nggak Kalau Pak Turo nanti sendiri. Iya. Coba ya. Faris, kalian tuh jangan ngamuk loh teman. Kalian kalau ada kualitas naik aja gitu loh. Gak usah ngamuk-ngamuk di bawah lah. Ya. Silakan Faris. Nah, itu kan komenmu kan jago di bawah, naiklah. Kita diskusi santai aja kok. Makanya biasakan nanti naik di atas tuh jangan menghujat gitu. Ayo. Tapi komennya kencang sekali. Tapi dia nggak mau naik dia. Roma. Roma. Assalamualaikum Roma. Islam Kristen Roma. Waalaikumsalam. Saya Kristen. Astaga. Kukira Roma Irama tadi. Ini komalnya Kristen atau Muslim? Kristen Bang. Komal. Oh Kristen. Iya. Apa yang mau disampaikan Bang? Enggak, aku kira komalnya Islam. Bukan. Ini lagi menjaring Islam aku ini. Gak ada yang mau disampaikan Pak Roma? Enggak ada sih. Apa itu? Sampaikan. Aku kira aja tadi. Soalnya kan ada surat berbahasa Arab nih di sini. Iya. Oke, itu aja Pak Roma. Iya. Turunkan aja. Salam Pak Roma ya. Oke. Kita cari lagi teman-temannya Ahmad Fikri. Kita akan jambak lagi yang lain. Kok cewek semua di sini yang bisa diajak PK? Ya laki-lakinya kemana semua sih? Aryan, kau naik kau Aryan, ku bisukan dulu kau. Kau bikin akun privat, terus kau komen ya kan, lancar kali komenmu, tapi nggak berani naik kau. Ya, ku bisukan dulu kau. Nah, biar berani naik loh.
Enak. Nah, aku ikutin kau ha. Iya, nggak berani dia naik, tapi komen typingnya itu, waduh. Si Paris juga begitu, saya Jamba nggak mau, si Majnun juga begitu. Coba, si Ipan ini sudah tulisannya. Naiklah kalian, kalau kalian baik-baik diskusi, pasti aku baik kali sama kalian, baik kali pun aku. Indah rencanamu Tuhan. Siapa ini? Siapa? Kita jambak-jambak langsung. Perdana Maul Salma Sele. Wah, pada takut semua mereka ini, Bah. Tinggalkan saja sesembahan yang menyesatkan, bukankah setan yang menyesatkan dirimu? Jikalau ada yang mengaku sebagai Tuhan, namun menyesatkan kehidupan, sudahlah pasti dia setan, bukan sesembahan yang benar. Mak, kenapa nih? Loh kok hang? Karena nggak ada ciptaan yang sia-sia, harusnya kembali ke awal. Loh, ke awal penciptaan, bahwa Yesus saja berkata dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Ya. Oke. Jadi yang tidak percaya, tinggalkan saja, jikalau dia penyesat, pastilah dia adalah salah. Engkau masih mengenal penyesat. Aku jawab, Ya. mana mukamu? Oke, Aku jawab. bentar lah katanya. Oke, katakan. Jangan gitu, nanti kena pena. Nggak mau, cukup. Nggak mau. Udah minta wajah, giliran dikasih wajah, nampak kali nggak ada wajah saudaramu yang ganti. Mau tenang atau mau ganti? Oke, saya ganti, tenang. Kenapa nanti kamu ini macam-macam? Dah. Kok diganti? Ganti. Oke, kita ganti lagi. Cuma yang ganteng jadi kamu buat kayak begini kamu. Ganti. Aku tendang nggak? Yang lain lah, aduh. Oke. Makanya suruh minta wajah dikasih. Parah nih orang. Yang benar-benar apa sih? Bentar, salah pencet lo Bu Yun. Apa lah? Angel mau minta naik. Udah, nggak mau wajah Angel.
Kena ban lah kalau benar lah malas aku. Kan masker kotoran. Astaga. Hadis apa dalam hadis ya? Quran ya? Udah kau yang macam-macam ah. Lo kan ibu yang minta wajah sejak kapan aku tunjuk-tunjuk wajah? Udah kegatalan apa diri ibu minta wajah aku? Nah kau tuh memang masih jelek seperti yang kayak gambar-gambar. Ya mas, bentar. Oke, mana? Ya? Tadi. Bentar. Cerewet kau jangan ngoceh kok. Bentar. Itu Bu Yuni kalau dia PK sama aku, langsung laris manis jualannya teman-teman. Dapat berkat dia langsung. Kasih tunjuk dalilnya ya. Kamu nih ini aku jawab pertanyaanmu tadi, mana ketika mengaji dapat tuh ya, dapat pahala. Oke, surat apa Bu? Surat aku buka. Quran surat Al-Fatir ayat 29 30. Al-Fatir ayat 20. Ayat 29 30. 29. Kita buka teman-teman ya. Kita harus buka karena kadang Ibu Yuni ini suka dia mengubah-ubah kitabnya. Oke. Silakan lanjut, gimana? Yalah. Ya udah kan udah dibaca tuh. Sesungguhnya di sini mengaji. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran. Baca kitab suci Al-Quran itu apa? Ngaji nggak? Enggak lah, beda lah ngaji. Gimana sih? Ngaji apa coba? Saya tanya Ibu. Ngaji artinya apa? Mengaji membaca Al-Quran. Mana pula mengaji membaca Al-Quran? Coba. Oke, mengaji itu apa? Iya, mengaji kan itu apa itu namanya? Mengaji. Mengaji itu kan melantunkan, bernyanyi. Bener nggak? Kan membaca Al-Quran, kayak gue membaca. Oke, coba Ibu Yuni baca Al-Quran itu, coba baca Al-Quran yang di depan Ibu. Coba. Udah baca liwafiyahum uzurahum wa yazidahum min fadlih. Kata pula siapa nih yang mau minta gabung nih? Innahu ghafurun syakur. Apalagi? Ngaji. Coba itu membaca. Kalau mengaji gimana ngaji? Ya mengaji begitu. Mengaji dengan membaca berbeda. Nah ini yang Ibu lakukan tadi membaca. Kalau mengaji dia pakai lantunan dia, Ibu ini. Gimana? Kok makanya belajar dari Coba mana? yang Ibu itu loh, yang Ibu biasa gini. Innalaji, yang gitu loh Bu. Ya itu kan mengaji juga membaca. Ya iya, makanya yang saya tanya tadi, di mana mengaji dapat pahala. Kalau membaca itu namanya masuk ke ranah ibadah.
Oten. sholat. Mengaji itu kan ketika dilantunkan itu supaya dia indah terdengar di telinga lebih. Betul. Mengaji. Iya, membaca itu membaca Al-Quran dengan irama mengaji. Iya, itu namanya bernyanyi, Bu. Nggak ada Bersair. emangnya kayak lo orang di apa di. Aduh, Ibu ini perhatikan ya. di- Saya kasih di- contoh ini ya. Di Perhatikan, Bu. gereja. Perhatikan ya, saya kasih contoh. Coba ini baca Al-Qur'annya. Gimana? Udahlah. Mas. Iya, karena kalau membaca itu begini, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun. Nah, kalau kalian mengaji jadi begini, dan kami tidak mengutus. Begitu mengaji. Kenapa sih oten-oten ini? Astagfirullah. Itu baru mengaji, Bu. Aku nggak jadi oten ya. Aduh. Coba, saya akan buktikan, Bu. Saya buktikan, Bu. Mengaji, coba. Mengaji itu menghafal atau untuk memahami? Udahlah. Belajar lagi lah. Nah, kabur dia. Kabur dia. Itu. Gimana? Aku buang-buang waktu untuk orang sebego kamu ya. Nggak nyambung. Karena Ibu berharap tadi ruang publik ini, perhatikan Bu Yun ya. Bu Yuni tadi berharap ruang publik ini seperti pesantren. Ibu ngomong apa, saya cuma bilang, iya Bu Yun, amin. Nggak begitu dong. Enggak, gua nggak peduli lu. Tapi kalau kebegoan lu udah dibilang mengaji itu yaitu membaca Al-Quran dengan langsung. Iya, membaca Al-Quran itu begini. Dan kami tidak, perhatikan Bu Yun, saya bacakan dulu ya. Namanya orang membaca itu wama yastawil agama itu pun membaca. Mengaji. Bukan, itu bukan membaca Bu Yun, perhatikan ya. Wa ma arsalna mir rasuli illa bilisani. Itu baru membaca. Tetapi kalau sudah begini, perhatikan loh. Tapi kalau sudah begini dia. Itu udah nggak membaca, itu udah nyanyi. Memang. Kan saya nggak salah yang mengatakan bahwa Tuh kan, kamu. Nggak bisa apa-apa. Kamu. Apa? Inilah kalau bersaudara dengan setan gitu, gampang kamu. Udah menghujat, aku nggak suka aku menghujat kamu. Loh, aku tunjuk tadi dia enak aja menghujat. Bentar, enak aja dibilang aku menghujat. Kabur dia. Begitu juga tadi Bang, satu kamu si Siti juga tekan. Tidak kuat dia bilang, aku ke kamar mandi dulu Bang. Tidak kuat. Masa dibilangnya aku menghujat ketika kukatakan dia saudara dengan setan? Kan ada dalilnya. Gimana sih mereka Nggak ini? menghujat itu Bang, ada data tertulis. Aku turun dulu Bang, aku cari juga Bang, nanti kita naikkan nanti kalau ada apa. Aku turun dulu. Oke Pak Tur, siap. Ini loh faktanya, kalian bersaudara dengan setan. Kok dibilang pula saya itu menghujat? Aduh. Memang sulit saudara-saudara. Saya paksa lagi Bu. Janganlah menghujat. Emang ajaran kau itu ajaran menghujat Bu terus. Yun ya, kenapa ibu saya jambak? Saya nggak mau dikatakan penghujat. Ini kan ada dalilnya loh. Setan udah masuk Islam. Gimana sih? Kok ibu Yuni saya bilang menghujat? Ayo baca. Baru tahu rasa. Udah tahu raja debat itu Bu Yun, nggak akan pernah berkomentar, bernarasi kalau nggak ada sumber. Ibu Yuni kan tahu dari dulu saya ini. Saya paling anti bicara kalau nggak ada sumbernya. Nah, emang ajaran kamu itu memang ajaran menghujat aja ya. Oke, yang perhatikan Bu ya, jangan bilang lagi saya penghujat ya. Nih yang saya kasih tunjuk, Muhammad yang menghujat. Tengok nih, saya kasih dalil. Saya pakai dalil loh Bu. Lihat tuh Muhammad menghujat kerjanya tuh. Bahkan penghujatan Muhammad penghapus dosa. Oke, baca Arabnya. Dia tuh Arab. Allah tiba-tiba mendadak ke Arab. Perawi, silakan. Allah, saya baca ya. Tolong menceritakan kepada kami Ibnu Nu'air. Tolong menceritakan kepada kami Al-Amasai dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, aku ini hanyalah manusia biasa, sehingga ada yang pernah aku celah, aku laknat, atau aku cambuk, maka jadikanlah hal itu sebagai penebus dosa. Astaga, masa hujatan makian penghapus dosa? Sederhana dalam bapak, ya itulah Ustaz Malik. Gimana ya namanya oten itu otak seperempat. Tuh kan inilah teman-teman. Jadi sesungguhnya teman-teman ya. Menghujat. Jadi gini loh, makanya Islam ini sebenarnya udah nggak percaya lagi sama Muhammad, udah nggak beriman sama Al-Quran mereka ini, nggak beriman hadis, nggak beriman Al-Quran, ya kan? Coba
Sama, tau nggak Bu Yun? Semalam kan ada aku naikin kan, dia naik tuh kan. Udah, Aku tunjukkan. Sebentar dulu Bu Yun kuplokin juga nanti. Dengar dulu. Jadi kan ada tuh semalam naik kan. Sebentar dulu, ada orang naik kan. Jadi aku tunjukkan hadis yang menyebab betis kan. Ngamuk dia. Mana kau? Mau ku bacok kau katanya. Loh, aku kan menyampaikan narasinya nabimu. Kalau kau bilang mau kau bacok saya, berarti kau mau membacok Muhammad loh. Karena itu perkataan Muhammad. Saya bilang ngamuk-ngamuk, dia terakhir turun. Kalian ini kadang benar kata Ibu Menteri Sri Mulyani ya. Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan pernah ngomong begini, manusia yang tidak terbiasa dengan data, maka ketika dipertunjukkan data itu mereka akan sensitif, gampang dicolek dikit ngamuk. Ini seperti yang Ibu lakukan. Hadis-hadis dari mana? Aku tanya ke perawinya ke siapa? Ceklah Bu, kan ada Ahmad. Diceklah. Ya silakan kamu. Sekarang aku bertanya sama kamu dalam Biblemu. Kamu bisa jawab nggak pertanyaan saya? Boleh. Kalau Ibu serius aku kasih aja. Ya silakan. Taman Eden itu di mana? Taman Eden di bumi. Oh, di bumi. Jadi Adam diusir di bumi itu pergi ke bumi. Adam diusir dari wilayah Taman Eden, bukan diusir dari surga. Ya contoh, kalau kamu tinggal di Jakarta, sebentar lah, itu kan giliran dijawab ngamuk dia juga. Kita bertanya ngamuk dia bertanya ngamuk juga dia juga. Ini gimana ini teman-teman? Heran loh. Sebentar aku tanya sama kamu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari bumi supaya ia mengusahakan tanah bumi. Gimana tuh? Lah iya dong, dia kan posisinya di bumi. Oke, jadi Tuhan mengusir dia dari bumi supaya dia pergi ke bumi. Coba baca yang lengkap, jangan nipu-nipu. Ayat berapa itu? Iya, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari bumi. Taman Eden di bumi. Coba kasih tunjuk. Aku ambil Alkitab ya. Ya udah, ambil Kejadian 3, 23, 24. Aku buka dulu. Aku ambil dulu Alkitab ya. Ya. Soalnya aku HP baru ini, jadi aku download dulu Alkitabku bentar. Oke. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari bumi. Taman Eden karena di bumi, supaya ia mengusahakan tanah di bumi. Sebentar dulu Bu Yun. Ia mengalahkan manusia itu dan ditempatkan di sebelah timur Taman Eden. Ditempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga. Kejadian berapa tadi? Kejadian berapa? Jangan enggak, sebentar. Kamu itu orang Islam itu nggak bisa dipercaya. Kejadian berapa? Ya. Kejadian 3. Kejadian 3 ayat. Oh, udah diam dulu. Kejadian 3 ayat berapa Bu Yun? Nanti duduk. Enggak, kenapa Bu Yun takut? Kejadian berapa? Kejadian 3. Karena nggak bisa kalian jawab. Enggak berani dia ngasih tunjuk ayatnya. Diam dulu, diam. Enggak berani Bu Yun. Di belahan bumi mana ada yang dimaksud dengan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala di Australia, di Amerika. Iya, kejadian berapa itu Bu Yun? Kejadian 3 ayat berapa? Kejadian 3 ayat. Ini kejadian 3 doh, kejadian 3 ya. Kejadian 3 ayat 23 sama 24. Oke. Perhatikan teman-teman ya, memang mereka ini mau laki-laki mau perempuan semua biadab, penipu. Perhatikan. Ini saya katakan mereka ini laknat loh. Saya kasih tunjuk dalilnya ya. Sebentar Bu, Anda katakan menipu. Tidak ada dikatakan diusir dari bumi. Saya kasih tunjuk. Memang kalian tuh mau laki-laki, mau perempuan, kalian tuh penipu. Perhatikan nih, saya baca ayat 23. Perhatikan, saya baca ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Oke, ya, Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Di mana diusir dari bumi? Ibu jangan nipu Bu. Tadi katanya Taman Eden. Anda perempuan jangan menipu. Ya. Makanya saya bilang kalian itu kalau bersaudara dengan setan kerjanya ya penipu Bu. Kasihan kau Bu. Malu kan, saya permalukan. Perhatikan teman-teman. Inilah kualitas daripada mereka. Kenapa? Karena kalau memang sudah bersaudara dengan setan, yang mereka lakukan itu berbagai macam cara. Ya, makanya dia tadi nggak berani menunjukkan dari mana pulanya si Adam diusir dari bumi lalu diusir ke bumi. Penipu dia. Ya. Otak separuh ini memang sulit teman-teman. Saya paling benci dengan orang penipu, serius. Kalaupun saya tadi berbaik-baik dengan dia tertawa, tetapi kalau sudah penipu, paling anti saya dengan manusia penipu itu, serius. Karena itu iblis. Ya, pergilah kau iblis. Benci dengan manusia penipu. Ya, diskusilah seperti Raja Debat, bicara dalil. Ya. Saya nggak pernah kurang-kurangi tambah-tambahin dalilmu di situ. Saya paling anti melihat manusia pendusta. Bahkan yang paling miris teman-teman, ketika dia sudah ketahuan menipu, nggak tahu malu, nggak merasa malu, tak merasa bersalah. Itulah binatang. Ya, itulah binatang. Makanya saya katakan, laki mau perempuan mereka ini nggak salah saya mengatakan biadab. Coba. Makanya dia tadi nggak berani menunjukkan Kejadian 3 ayat berapa Bu Yun, dikiranya aku nggak tahu. Ya kan? Dikiranya saya nggak tahu. Coba. Mau laki mau perempuan, kenapa sih karakter tertentu penipu? Inilah akibat mengikuti Nabi penghujat, pemaki. Ya begitu jadinya.
Dia bilang tadi lalu Tuhan Allah mengusir dia dari bumi, dari Taman Eden, dari bumi, diusir dari bumi katanya. Kan kurang ajar dia. Coba. Pendusta. Anda boleh bercanda dengan saya suka kok bercanda sama ibu itu ya. Tapi ketika Anda pertontonkan penipuan di sini, saya anggap Anda itu sampah. Ya. Sama seperti ini sampah di bawah ini ya, Ratu Beol di bawah ini ya. Ratu Beol di bawah udah ngamuk-ngamuk dia, ya. Nah, dibilangnya ibunya Lun. Nah, inilah kualitas dari ajaran si Muhammad ini. Ya. Saya bisukan dulu dia bernangis dia, teman-teman. Nah, kau dengarkan aja suara saya ya, Ratu Beol ya. Coba. Karisteng menghalalkan perkawinan. Oke, kita kasih tunjuk teman-teman. Ini agak menarik ini ya. Jadi setiap mereka bernarasi liar, perhatikan ya, waspada. Ini raja debat loh, ya. Ketika Anda sudah bicara tentang main-main kalau sama saya gitu. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu
begitu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang
pemikiran mereka belum sampai dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan,
Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang.
Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi.
Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT.
Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak
masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat
Apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman? Jakarta NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan,
Apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtatan dan kelompok Islam radikal.
Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad
darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya
yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran.
Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.